Saya sudah bersama pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Bapak Muhammad Mardiono. Pak Mardiono, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Rosi. Waalaikumsalam Pak. Rasanya belum terlambat untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin Pak Mardiono. Sama-sama saya menyampaikan kepada segenap seluruh jajaran Kompas TV. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Ini rasanya wawancara pertama dengan Pak Mardiono setelah kabar dari KPU yang mengatakan bahwa partai berlambang Ka'bah tidak masuk ke parlemen. Ini sejarah. Ya. Pak Mardiono, saya ingin tanya dulu bagaimana suasana hati Pak Mardiono ketika semua orang membicarakan, semua media memberitakan pertama kali dalam sejarah partai berlambang Ka'bah yang sudah ada sejak zaman Orde Baru 11 kali pemilu hilang dari parlemen. Ya Mbak Rosi, terima kasih. Jadi walaupun pada saat itu kita berpikir ya ini memang merupakan satu keniscayaan yang memang harus terjadi, tetapi memang ada keterkejutan. Karena apa? Karena di menjelang pemilu itu kita juga sudah mempersiapkan diri dengan baik, termasuk diantaranya kita masih meyakini bahwa dari perolehan suara yang kita rangkum di pusat tabulasi nasional kita, itu kita masih bisa mendapatkan lebih dari 4%. Ya. Itu menjelang pemilu kita sudah mendapatkan laporan-laporan itu. Nah kemudian pada pelaksanaan perhitungan suara kita juga melihat di situ ada realcon, kemudian ada sirekap KPU, ya kita cenderung di situ naik turun, dan terakhir Mbak Rosi itu kan kita setelah mengalami penurunan di hari ketiga, keempat, lalu kalau nggak salah kita berada dalam posisi 3,8 ya. Kemudian naik ke 3,9 sekian persen, kemudian naik lagi menjadi 4,02%, 0,4%, lalu sirekap itu mati, ya tidak beredar lagi. Lah, jadi Bapak melihat ini ada sebuah keanehan bahwa dalam proses perhitungan melalui sirekap itu bahkan sudah lebih dari 4%, tapi kemudian seperti terblok bahkan turun gitu? Ya tentu, karena memang walaupun pada akhirnya KPU itu mengacu kepada perhitungan secara manual ya, tetapi Mbak Rosi ketika kalau kita masuk jalan tol ya, kemudian kita sudah disuguhi oleh kemacetan yang di mana-mana, itu rasanya pengemudi akan trauma ya untuk menjalankan kendaraannya itu, kemudian kita akan bisa mentancap gas. Itu tentu mempengaruhi psikologi kader-kader kami. Itu tentu mempengaruhi. Nah, kemudian ada kejanggalan sedikit ya bahwa kenapa sirekap dan realcon itu kemudian menghilang sebelum perhitungan akhir. Ya, sedangkan karena kalau kita banyak rekan-rekan juga yang menempatkan pada P3 sebagai partai yang berbasis pada tradisional itu, kita sudah meyakini bahwa tentu KPU akan semakin canggih. Karena kita sudah menyelenggarakan pemilu sejak kita merdeka negeri ini, itu sudah yang kesekian kalinya. Ya tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu itu sudah memiliki persiapan yang cukup canggih. Nah kalau kembali ke pertanyaan saya, jadi Anda sendiri sebenarnya sangat tidak menyangka bahwa P3 bisa terlempar dari parlemen? Iya, sekali lagi karena pusat tabulasi nasional kita itu merekap total perolehan suara P3 itu masih di atas 6 juta. Jadi masih ada kalau sekarang kan kira-kira kalau dari hasil perhitungan KPU 5,8 sekian. Ya. 5,8 juta atau sekitar 3,87%, kurang 0,1% sekian untuk bisa masuk ke parlemen. Tapi pertanyaannya Pak ya, kan sebenarnya kita sudah ada lembaga survei yang dari waktu ke waktu memberikan ya semacam prediksi atau potret dari masa ke masa tentang P3. Dan dalam berkali-kali itu sudah terpotret P3 itu mengalami penurunan suara. Apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah alarm bagi P3? Karena sering sekali juga ketika contoh Litbang Kompas survei tentang P3 yang
harus berhati-hati karena tidak lolos, bisa terancam tidak lolos masuk ke parlemen, selalu ada jawaban, kami selalu memang dipotret tidak lolos masuk parlemen, tapi nyatanya kami lolos dari parlemen. Apakah ini tidak menunjukkan gejala terlalu pede sehingga lupa bahwa memang ada yang harus dibenahi di P3, Pak Mardiono? Iya, bahwa itu kemudian harus ada dibenahi, iya. Tetapi memang jawabannya juga, ini mungkin lembaga survei kita juga memang sudah tumbuh lebih canggih, lebih maju ya, di mana sebelumnya itu setiap menjelang pemilu itu P3 itu disurvei-survei, termasuk ya sejak survei di pemilu tahun 2009, 2014, 2019. P3 itu dari hasil survei itu tidak pernah mendekati, ya jauh. Jadi kalau lembaga survei itu mensurvei 2,5, hasilnya 5. Gitu ya. Kalau 2 hasilnya 4 lebih gitu. Itu selalu itu. Termasuk dari perjalanan surveinya Litbang Kompas. Itu selalu begitu jawabannya di akhir perolehan suara di pemilu. Nah, kemarin rupanya di lembaga survei juga udah lebih canggih lagi ya. Ya mungkin P3 yang terlambat juga memotret itu. Tetapi P3 sudah mempersiapkan diri juga jauh-jauh. Karena sorry Pak Mardiono, artinya memang ada semacam terbuai begitu, karena biasanya juga lembaga survei salah memotret P3. Jadi kalau kemarin untuk pemilu 2024 ini potret P3 memang punya potensi tidak masuk dalam parlemen, itu semacam biasa juga salah, tapi pasti nanti P3 lolos juga masuk parlemen. Tidak juga ya, P3 mempersiapkan diri itu sudah 1 tahun lebih. Ya, jadi 1 tahun terakhir sejak saya itu menggantikan Pak Suharto Manoarfa, ya, saya selalu turun ke lapangan, bahkan banyak daerah yang tidak pernah ya didatangi ketua umum, itu saya datangi. Saya dari Aceh sampai ke Papua, saya datang bukan hanya ke DPW-DPW, menemui masyarakat melalui tokoh ulama, ya, tokoh masyarakat, tokoh pengusaha, para pengusaha-pengusaha UMKM, mahasiswa. Saya turun dari Aceh sampai ke Papua, bahkan daerah-daerah yang waktu itu sesungguhnya saya tidak diizinkan oleh aparat keamanan karena daerah itu sedang bergejolak. Tetapi saya bilang saya harus menyapa kader-kader kami yang sedang berjuang. Pak Mardiono ingin mengatakan bahwa sebagai Ketua Umum PLT Anda menjalankan tugasnya, turun ke bawah, menyosialisasikan program-program P3. Jadi bukan berdiam diri sehingga hasil kalau versi KPU itu terlempar atau tidak lagi ada di parlemen. Kan gini Pak, rasanya ketika P3 terlempar dari atau tidak lagi masuk ke parlemen, tidak memenuhi ambang batas 4%. Dan dari tahun ke tahun, kita tidak bicara survei Pak Mardiono, tapi kita berbicara hasil perolehan suara. Tertinggi P3 itu di 1999, 10%. Baru kemudian ada penurunan, sedikit ada kenaikan di 2014 kalau tidak salah, ada kenaikan sedikit. Kalau kita melihat perolehan suara dari masa ke masa, bukankah ini juga sesungguhnya survei satu hal, tapi faktual perolehan suara itu hal berikutnya. Tidak ada sebuah kenaikan yang cukup berarti oleh P3. Bukankah Pak Mardiono sebagai Ketum PLT P3 melihat bahwa P3 ini sudah ditinggalkan oleh pemilih tradisionalnya? Saya sulit untuk bisa memberikan jawaban itu karena saya yang langsung turun ke lapangan bahwa P3 itu partai yang masih eksis di grassroots, ya, bahwa setiap saya melihat di struktur apakah di tingkat kabupaten kota, ya, di tingkat provinsi itu secara merata ya dari Aceh sampai ke Papua, dan termasuk perolehan suara kami sekarang dari Aceh sampai ke Papua itu juga kita masih termasuk ya memperoleh suara yang cukup merata, ya, bahkan daerah-daerah tertentu kami yang tadinya kosong. Mengukurnya gimana Pak Mardiono? Ya. Kita mungkin Pak Mardiono datang, banyak orang yang datang, tapi kan faktanya setiap 5 tahun sekali itu ada perolehan suara yang menurun. Artinya kan memang P3 ini tidak lagi merasa menjadi bagian dari pemilih tradisional yang dulu, tidak ada turun-menurun keinginan atau P3 ini tidak lagi menjadi daya tarik bagi pemilih masyarakat muslim. Oh tidak Mbak Rosi. Mbak Rosi, itu di tingkat kabupaten kota kami mengalami kenaikan perolehan suara, itu termasuk perolehan kursi. Itu ada di 93 kabupaten kota.
ya. Bahkan sekarang kami juga mendapatkan wakil pimpinan dewan di kabupaten kota yang jumlahnya juga masih cukup signifikan. Oke, kita bicara soal pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten pemilu kota. Kita, Mbak Rosi, ini kan secara nasional. Nah, saya ingin mengatakan bahwa P3 tidak ditinggalkan oleh pemilih, dipilih. Kalau P3 tidak dipilih oleh konstituen kami, maka di daerah-daerah itu tidak mendapatkan kursi. Oke, kalau begitu, satu hal, di daerah kabupaten kota dan provinsi masih bisa terpilih. Tetapi di nasional dia sudah memiliki pemilih yang berkurang. Pak Mardiono, sampai saat ini tidak ada sejarah partai yang sudah terlempar dari parlemen itu bisa kembali ke dalam. Kita bicara tahun 99 ada PBB, kita juga bicara ada Hanura. Dalam 2 kali pemilu itu rasanya sulit sekali untuk masuk lagi ke parlemen. Jadi tidak bisa dianggap ringan bahwa tidak masuknya P3 ke DPR tingkat nasional itu sebagai sesuatu, oh kami masih ada di daerah. Karena ini bisa jadi, apakah Pak Mardiono tidak merasa bahwa ini cikal bakal hilangnya P3 dari perpolitikan nasional? Ya, saya akan menjawab itu tidak. Mbak Rosi, silahkan ditelaah dari perolehan suara dari partai-partai yang keluar dari parlemen dari masa lalu, itu apakah mereka masih memiliki eksistensi di daerah? Tidak. Ya, termasuk berapa perolehan kursi yang didapat oleh daerah sehingga di pusat mereka terpental dari parlemen. Tapi P3 kali ini itu perolehan kursi di daerah. Ini khusus untuk perolehan kursi itu masih di atas 800 lebih. Ya, untuk di kabupaten kota. Kemudian di provinsi kita masih juga 80 lebih untuk di tingkat provinsi. Bahkan ada kenaikan yang signifikan. Jawa Barat itu naik 100%. Jadi Pak Mardiono ingin mengatakan bahwa ini tidak menjadi awal dari lenyapnya P3 dari perpolitikan Republik karena di daerah masih kuat. Kalaupun kali ini berdasarkan KPU tidak masuk parlemen, bukan berarti ini adalah akhir dari sejarah P3. Saya yakini tidak. Ya, saya yakini itu tidak. Dan kalau itu sejarah, mungkin P3 akan mengawali dari sejarah yang kemungkinan partai yang kemudian nanti dianggap tidak lolos, tapi sampai saat ini saya meyakini bahwa P3 akan lolos. Masuk ke parlemen. Masuk ke parlemen. Pak Mardiono, salah satu mengapa P3 turun perolehan suaranya, sehingga berdasarkan KPU tidak masuk dalam parlemen pusat, itu karena salah arah memilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Kami kembali sesaat lagi. Untuk koalisi, untuk langkah yang ke depan ya kita